ini. Terus bagaimana caranya? Ini tembok udah berabad-abad nggak runtuh. Saya nggak mau tahu apa caranya. Yang saya tahu bahwa Allah akan menolong orang yang berjuang. Karena dia nggak tahu caranya gimana, cuman dia yakin bahwa Allah akan menolong. Nah, lalu strategi apa Bi yang direncanakan oleh Muhammad Al-Fatih pertama kali untuk menaklukkan kota Konstantinopel ini? Jadi tadi ya, jadi dinamika di internal pun ramai gitu kan ketika Muhammad Al-Fatih ingin merobohkan Konstantin itu. Begitupun informasi-informasi keluar pun ramai gitu kan ketika Muhammad Al-Fatih ini sebagai sultan muda gitu kan ingin menjatuhkan Konstantinopel. Karena salah satu gerakan pencurigaan Muhammad Al-Fatih ini ingin menjatuhkan Konstantin itu, beliau itu membuat benteng, membuat benteng yang mana benteng itu sebagai pemutus sungai gitu kan. Ketika orang-orang ingin lewat ke situ menyampaikan lewat sebagai dagang atau upeti lah kepada Konstantin gitu. Jadi dicegat dulu di situ. Itu adalah bentuk satu perlawanan dari Muhammad Al-Fatih. Sampai ditegur oleh raja dari Konstantin gitu kan. Tapi Muhammad Al-Fatih nggak takut ya. Jadi kota Konstantin itu wilayahnya itu kan dikelilingi oleh tembok semua tuh dan lautan lah gitu kan. Nah di luar tembok itu semuanya ini udah dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi tinggal di ruang lingkup Konstantin doang gitu kan. Jadi waktu itu ketika daerah Persia gitu kan, kemudian ya di luar dari tembok itu semuanya udah dikuasai oleh Turki Utsmani. Begitu. Jadi ketika ada teguran dari Konstantin agar tidak membuat tembok di situ, kata Al-Fatih, ini semua udah daerah saya gitu kan. Di luar dari tembok Konstantin itu adalah wilayah saya. Kata Muhammad Al-Fatih. Berani dia. Sehingga pasukan-pasukan yang dikirim. Jadi Konstantin pun karena dia udah merasa aman memiliki tembok yang nggak bisa dijebol selama berabad-abad gitu kan, sehingga mereka pun ya memiliki kelemahan gitu. Dari kenyamanan itu jadi timbul kelemahan gitu kan, sehingga dia nggak ngelihat tuh daerah-daerah yang luar, yang mana daerah luar itu udah dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu jadi saking banyaknya pasukan Muhammad Al-Fatih gitu kan, karena tadi pembebasan daerah-daerah kecil, itu pasukan yang dikirimkan ketika menyerang Konstantin itu sebanyak 250.000 kurang langkung. Sedangkan di kota Konstantin itu kurang lebih hanya 10.000 15.000 orang. Coba bayangkan, jadi ada orang-orang Konstantin ketika melihat pasukan dari Muhammad Al-Fatih itu bagaikan lautan berjubah besi gitu kan, semuanya orang rame gitu, jadi semuanya manusia gitu kan. Jadi kalau ibarat ada kata gitu kan, ketika malam hari itu bulannya nggak kelihatan karena kehalangan tenda-tenda dari pasukan Muhammad Al-Fatih. Saking banyaknya itu pasukan Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih dari dulu udah mempersiapkan itu. Pasukan udah disiapkan, kemudian mental jihad, pertempuran, semuanya udah disiapkan oleh Muhammad Al-Fatih. Gitu kan. Nah karena tadi kan banyak yang menyepelekan Muhammad Al-Fatih, ini lucunya gini. Ketika ada yang mau melewati daerah situ, tembok tadi itu ya gitu kan. Dia menyepelekan Muhammad Al-Fatih. Itu mah apa sih, anak kecil memimpin, apa yang dia bisa. Dia ngelawan, nggak tahu ternyata Muhammad Al-Fatih memiliki senjata yang sangat luar biasa gitu kan. Sekali ditembak kapal itu hancur.
Jadi jadi sungai itu diibaratkan Muhammad Al-Fatih itu memotong kerongkongan gitu. Jadi suplai yang mau ke Konstantin dipotong di situ oleh Muhammad Al-Fatih. Ini luar biasa Muhammad Al-Fatih dan strateginya. Dan kemudian ketika malam hari gini, ketika Muhammad Al-Fatih memanggil penasihatnya, si Ali Pasha itu gitu kan, Perdana Menterinya, dia menunjukkan bahwa dia ingin menaklukkan Konstantinopel. Kata penasihatnya seperti ini. Terus bagaimana caranya? Ini tembok udah berabad-abad nggak runtuh. Saya nggak mau tahu apa caranya. Yang saya tahu bahwa Allah akan menolong orang yang berjuang. Masya Allah. Karena dia nggak tahu caranya gimana, cuman dia yakin bahwa Allah akan menolong. Itu tuh. Jadi kita ya harus yakin di situ. Saya tidak tahu strateginya apa. Yang saya tahu Allah akan membantu orang yang sedang berjuang. Itu benar-benar keren sekali, Bi. Selain ikhtiar, memang tawakal itu perlu ya, Bi. Iya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ini, Bi? Ya, pucuk dicinta ulang pun tiba lah kira-kira ya. Jadi paginya itu setelah malamnya seperti itu. Jadi ada yang menawarkan. Jadi ada yang pembuat meriam yang sangat luar biasa terkenal. Orang namanya Orban. Jadi beliau adalah pembuat meriam gitu kan. Cuman nggak tahu-tahu dia menawarkan meriam itu kepada Muhammad Al-Fatih. Itulah keajaibannya salah satunya mungkin. Dan kemudian ketika Muhammad Al-Fatih mendengar bahwa ada orang yang sanggup membuat meriam dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh Muhammad Al-Fatih, yang kira-kira Muhammad Al-Fatih itu ingin mendapatkan meriam yang mampu menjebol tembok kira-kira tebalnya 5 meter kira-kira gitu lah. Nah ketika mendengar itu pun Orbannya langsung curiga, apa jangan-jangan antum ya Sultan mau menghancurkan tembok Konstantin gitu kan. Ya kalau ya kenapa? Kebetulan kata dia gitu. Kebetulan saya setahun berada di sana. Karena Orban ini agamanya ya Kristen gitu kan. Cuman karena mereka gitu kan tidak sanggup membayar meriam yang saya tawarkan, maka saya menawarkanlah kepada Muhammad Al-Fatih. Gitu. Kata Muhammad Al-Fatih, berapa harganya? Gitu tantangin. Gitu. Sekian. Saya bayar 4 kali dari itu. Gitu. Yang penting antum bisa membuat meriam yang saya inginkan. Nah, akhirnya dia membuat meriam yang sangat besar yang diinginkan oleh Muhammad Al-Fatih. Seperti itu. Akhirnya ketika udah membuat meriam dan orang-orang Konstantin pun tahu bahwa Muhammad Al-Fatih sedang membuat meriam. Akhirnya Muhammad Al-Fatih ketika biasa membuat meriam diceritakan bahwa ngagotong meriam lagi aku beberapa kerbau. Saking beratnya itu meriam. Setelah perjalanan itu kan sampai ke depan gerbang Konstantinopel itu. Pokoknya di situ kita bisa membayangkan bagaimana banyaknya pasukan dari Muhammad Al-Fatih dengan membawa meriam-meriam gitu kan. Sampai dikatakan bahwa sampainya itu nggak bareng karena ngaderek meriam yang besar-besar itu sangat berat gitu. Nah, ketika sudah siap di depan gerbang Konstantinopel gitu kan, yang tidak roboh beberapa abad itu, begitupun melalui jalur pinggiran yang terkenal dengan tanduk emas itu, perairan tanduk emas yang dihalang oleh rantai yang sangat besar itu sama nggak bisa ditembus karena rantainya gede banget. Karena mah ketika orangnya itu bisa dilepaskan lah, ketika ditembakin pun itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kapal-kapal Muhammad Al-Fatih itu baru mendekati itu mau menghancurkan rantai, udah ditembak duluan sama kapal-kapal dari Konstantin. Jadi gagal terus. Nah, jadi jangan dikira bahwa Muhammad Al-Fatih ini menyerang tembok Konstantin ketika langsung ditembak oleh meriam langsung berhasil, enggak. Jadi berapa hari sampai kira-kira
50 hari itu Muhammad Al-Fatih terus-terusan menggempur tembok dari Konstantinopel. Jadi nggak sekali langsung jadi gitu. Karena Konstantin tadi terkenal nggak bisa dirobohkan. Jadi ketika ditembak sama meriam, duar, temboknya runtuh. Itu ditembok lagi. Karena banyak spesialisnya gitu kan. Kemudian lewat bawah orang-orang sana pun punya alat pendeteksi. Jadi emang susah ditembus. Salah satu caranya Muhammad Al-Fatih itu adalah melakukan hal yang tidak dilakukan oleh para pendahulunya. Jadi kayak menggali lubang lewat bawah itu udah dilakukan, menggempur itu dilakukan. Jadi salah satu yang belum dilakukan tadi, satu nembak dengan meriam, yang kedua menguasai daerah perairan Tanduk Mas tuh, mengangkat kapalnya gitu kan melalui Bukit Galata itu sampai ke perairan itu. Karena lewat sini nggak bisa karena rantai itu kan, akhirnya lewat bukit lah. Dan anehnya itu nggak ada yang tahu bahwa Muhammad Al-Fatih dan pasukannya naikin kapal ke bukit. Itu jangan kira bukitnya cuma gini doang, jadi panjang namanya bukit gitu kan. Coba kapal didorong lewat darat, minimal karena tuh batur kan, ini mah enggak gitu kan. Tahu-tahu 70 kapal sudah menguasai, sudah menyeberangi Bukit Galata dalam waktu semalaman. Sudah tahu-tahu sudah menguasai itu perairan Tanduk Emas. Orang-orang takut situ kan, kaget gitu kan. Bahkan ada yang mengatakan mungkin dibantu oleh jin dan setan, kata orang-orang mereka gitu kan. Nah sehingga ketika perairan itu udah dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih, pasukan dari tembok ini terpecah dong, jadi ke sana gitu kan, ngehalau yang dari pasukan kapal Muhammad Al-Fatih, sehingga pertahanan dari tembok ini mengurang ketika ditembak ku meriam. Jadi nggak direparasi lagi, nggak diperbaiki gitu, sehingga bolong, akhirnya runtuhlah Konstantin. Bayangkan berapa ratus ribu orang itu. Tapi di situ aku ingat gitu kan bahwa ketika Muhammad Al-Fatih melihat pasukannya banyak yang meninggal gitu kan, kemudian Muhammad Al-Fatih bingung harus gimana lagi gitu kan. Beliau itu sempat merenung juga. Kemudian tadi yang diceritakan bahwa gurunya datang memberikan motivasi gitu untuk terus semangat. Akhirnya kurang lebih selama 50 hari Konstantin ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi ketika sudah menguasai Konstantin, masuk ke dalam Konstantinopel gitu kan. Ketika di dalam, yang pertama kali dituju oleh Muhammad Al-Fatih itu adalah Hagia Sophia. Jadi ada di situ namanya teh gereja yang sangat megah gitu kan, yang sekarang dijadikan masjid oleh Muhammad Al-Fatih, disebut dengan Masjid itu di Istanbul gitu kan. Kemudian Hagia Sophia itu akhirnya yang nilai toleransinya ini nih, jadi semua gereja-gereja jangan dihancurkan, kecuali dia minta izin nih, kecuali saya minta Hagia Sophia ini dijadikan masjid. Itu pun dia sebagai orang yang sudah menaklukkan, dia masih minta izin kepada penduduk di sana untuk minta izin bahwa Hagia Sophia akan saya jadikan masjid. Sehingga pada waktu itu Hagia Sophia sampai saat ini ya menjadi masjid yang sangat megah. Meskipun ya tahun-tahun kemarin dijadikan juga ini museum oleh presidennya. Cuman alhamdulillah nih presidennya sekarang menjadikan kembali Hagia Sophia menjadi masjid karena demonstrasi ya, perjuangan ya itu politik di sana mungkin ya. Cuman yang jelas di situ karya dari Muhammad Al-Fatih sangat nyata. Itu nilai toleransi yang sangat tinggi Muhammad Al-Fatih, satunya itu
bahwa tidak boleh gereja-gereja dihancurkan. Dan kemudian Muhammad Al-Fatih melarang pasukannya melakukan penjarahan. Dalam arti penjarahan itu merampas harta-hartanya gitu kan. Kemudian membunuh perempuan, nggak boleh. Itu nilai toleransinya sangat tinggi Muhammad Al-Fatih. Bahkan Muhammad Al-Fatih menawarkan membebaskan dan akan melindungi penduduk di situ. Yang mau masuk Islam, alhamdulillah. Yang tidak pun mangga, boleh beribadah di sini. Ataupun yang tetap dengan ideologinya mau keluar dari Konstantin, silahkan. Saya akan kawal sampai gerbang keselamatannya. Setelah keluar gerbang ya apa gitu kan. Nah akhirnya itulah sedikit cuplikan dari Muhammad Al-Fatih yang mungkin hari ini cukupkan kita obrolannya. Kedepannya kita akan ngobrolin lagi hal-hal yang ya kira-kira positif lah, bisa menambah pemikiran, pola pikir kita yang lebih baik. Monggo moderator lah, udah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Obrolan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Begitulah perjuangan Muhammad Al-Fatih yang sangat luar biasa dalam menaklukkan kota Konstantinopel. Jadi panjang ya sejarahnya, panjang perjuangannya. Tidak cukup satu kali menaklukkan, tetapi beribu-ribu kali gagal, tetap coba lagi, coba lagi. Begitupun dengan kita, tidak mudah putus asa, terus berjuang meskipun jatuh berkali-kali. Oke, cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.